Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita, dan insyaallah pembelajaran fikih kita di kali ini akan dilaksanakan secara daring. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca doanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, dalam kesempatan ini di pagi ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih berkaitan tentang umroh. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian umroh, tentang hukum umroh, tentang syarat umroh, tentang rukun umroh, wajib umroh, amalan umroh, perbedaan haji dan umroh. Sekarang masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu urutan pelaksanaan umroh. Diharapkan setelah anak-anak semua pelajari materi di pagi ini, anak-anak diharapkan mampu menghafal, memahami tata cara urutan pelaksanaan umroh dengan baik dan benar, yang selanjutnya nanti apabila teman-teman semua, anak-anak semua melaksanakan umroh, bisa mempraktekannya. Amin. Baik, untuk pelaksanaan urutan umroh, di sini urutan yang pertama adalah berpakaian ihram. Pakaian ihram yang dikenakan ketika akan melaksanakan umroh itu sama dengan pakaian ihram haji, ya. Bagi laki-laki dengan memakai pakaian yang tidak berjahit, ya, dengan dua helai kain yang diselendangkan dan diikatkan seperti itu. Bagi perempuan, pakaian ihram untuk perempuan juga sama. Pakaian ihram untuk umroh juga sama, itu sama dengan pelaksanaan ihram saat haji. Dan perlu diperhatikan tidak memakai niqab ataupun sarung tangan untuk perempuan. Selanjutnya adalah melaksanakan berniat umroh di miqat yang telah ditentukan. Jadi ketika akan melaksanakan umroh ada ihram namanya. Ihram itu berarti niat melaksanakan umroh. Nah, ketika kita niat melaksanakan umroh itu harus di tempat yang ditentukan, ya. Kalau di Indonesia tempatnya yaitu di Yalamlam, ya, di Yalamlam atau di Jeddah seperti itu. Nah, ketika kita melaksanakan niat untuk umroh, kita disunahkan baca labbaik Allahumma umrotan. Artinya, ya Allah, aku menyambut panggilan Engkau untuk umroh. Walaupun sebenarnya ada niat yang lain ketika kita akan melaksanakan umroh. Misalkan nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala, bisa. Atau misalkan kita dengan baca niat yang ini, labbaik Allahumma umrotan, ya Allah, aku menyambut panggilan Engkau untuk umroh. Nah, selama dalam ihram, ya, selama dalam perjalanan, ketika kita sudah mengucapkan niat, ketika kita sudah berihram, maka disunahkan untuk memperbanyak bacaan doa, bacaan salawat, bacaan talbiyah, ya, sampai hendak melakukan tawaf, gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah meninggalkan larangan umroh. Nah, larangan umroh itu sama halnya dengan larangan haji, ya. Jadi dalam larangan haji itu ada larangan yang khusus untuk laki-laki, ada larangan yang khusus untuk perempuan, dan juga ada larangan-larangan yang umum baik bagi laki-laki atau bagi perempuan. Misalkan ketika umroh itu dilarang bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memotong kuku, dilarang untuk membunuh hewan yang ada di sana, dilarang untuk mencabut tanaman yang ada di sana, dan sebagainya. Banyak sekali larangan yang harus ditinggalkan ketika melaksanakan umroh. Selanjutnya adalah masuk ke Mekah, lalu masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan berdoa, lalu mengunjungi makam Ibrahim. Makam Ibrahim di sini maksudnya bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat bekas pijakan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mulai membangun Ka'bah bersama putranya itu Nabi Ismail.
Nah, selanjutnya setelah memasuki Masjidil Haram dan melihat ke Ka'bah, mulai melakukan tawaf. Dan tawaf itu diawali dari Hajar Aswad, ya, bersebelahan dengan Hajar Aswad, dilakukan sebanyak 7 putaran berlawanan arah jam. Lalu setelah 7 putaran, ya, setelah dan kita berdiam di Multazam dan berdoa di sana. Berdoanya bebas, ya, keinginan kita. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Multazam itulah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kita boleh berdoa apa aja di sana. Setelah itu melakukan salat sunnah di makam Ibrahim. Maksudnya tadi karena makam Ibrahim itu tepat di area Ka'bah di sana, ya. Selanjutnya minum air Zam-Zam, dan ketika kita minum air Zam-Zam kita disunahkan juga untuk berdoa. Doanya di sini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penawar bagi segala penyakit, dan rahmat dengan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini doa yang baik dibaca ketika kita minum air Zam-Zam, walaupun sebenarnya doa ini juga baik kita baca kapanpun, ya, terutama setelah selesai sholat fardu juga doa ini baik untuk kita baca. Selanjutnya melakukan sa'i. Sa'i itu adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan diawali dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Selanjutnya adalah melakukan tahallul. Tahallul itu berarti memotong rambut atau mencukur rambut, baik laki-laki atau bagi perempuan. Mencukur rambutnya boleh sebagian, tapi akan lebih afdol atau sunnahnya adalah mencukur sampai gundul bagi laki-laki, ya. Adapun bagi perempuan cukup menggunting ujung rambutnya kurang lebih 1 cm. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tertib. Tertib itu berarti melaksanakan semua rangkaian ibadah umroh sesuai dengan urutannya, ya. Jadi tadi misalkan dari mulai ihram, terus niat, terus meninggalkan larangan ihram, masuk ke Mekah, itu dilakukan secara berurutan. Dan alangkah lebih baik lagi setelah selesai tahallul itu para jamaah umroh, ya, bila memungkinkan itu mengunjungi atau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Madinah. Nah, mungkin itu materi yang dapat kita pelajari di pagi ini terkait dengan urutan pelaksanaan umroh. Silakan dipahami dan dihafalkan, ya. Nah, selanjutnya Bapak ngasih tugas untuk anak-anak semua. Silakan tugasnya adalah tulis doa minum air Zam-Zam. Ini tadi dibacakan dan ada di slide ini, dan ada juga di buku, ya, di halaman 87. Silakan ditulis doa minum air Zam-Zam pada buku tulis atau buku tugas, ya. Tulis dengan bagus dan rapi. Setelah tulis dihafalkan, ya. Jadi tulis dan dihafalkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan dites dan akan Bapak nilai, ya. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat dipelajari di pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Tetap semangat dan istiqomah dalam belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.